Kita tes untuk speed test ya, apakah di firmware router Orange PR1 Plus LTS ini untuk pemakaian CPU nya ini saya load balance ya, apakah berjalan maksimal atau memakan source CPU nya. Kita cek, ini belum dibuat load balance, dia makan CPU nya sekitar 30% sampai 40%. Oke, kita tes saja. Load balance Orbit Pack plus DW, karena ini saya tes ya apakah mamanya tembus 100. Kalau dihitung dari sini harusnya tembus 100 ya teman-teman, tapi di sini nggak ngangkat karena mungkin CPU-nya di atas 60%, jadi harusnya di atas 100 ini. Mungkin kalau pakai Nanopi dia lebih dari 100 bisa tembus ini teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan share firmware ya. Namun firmware yang kali ini bukan dari build saya, namun dari Mas Asrofur ya. Jadi saya ngambilnya dari Mas Asrofur. Saya tambahin beberapa menu dan memperbaiki sistem atau menambahkan performance ya di firmware Mas Asrofur. Jadi ini firmware ini dikembangkan oleh Golden Op ya, punyanya router, dan dibuild oleh Mas Asrofur, dan saya hanya memodifikasi saja. Oke, untuk yang saya tambahkan kali ini adalah pertama yaitu Max Elite ya. Max Elite itu penting sekali bagi pengguna XL yang bagi nanti untuk cek kuota. Selanjutnya di network monitor, ini network monitor tidak lupa kita tambahkan juga. Ini build punya IPK punya Mas Helmi ya, buatan Mas Helmi, namun saya tambahkan beberapa menu yang tidak ada di dalam Mas Helmi. Nanti untuk konfigurasi ini silakan dikonfigurasi sendiri. Selanjutnya untuk load balancing ya, load balancing itu awalnya sudah ada di Mas Asrofur, namun karena updatean yang lama kita upgrade ya, upgrade yang terbaru, jadi pakai Mi1 yang terbaru, dan juga menambahkan file browser di firmware ini, dan LTE monitor bagi yang ingin melihat CA modemnya ya. Jadi CA modemnya lihat di sini bisa di LTE monitor, karena di sini pakai menunya router, jadi saya tambahkan di status yaitu LTE monitor. Di sini terbaca 4 CA ya, modem rakitan B3, B40, B40, B1. Nah, ini device-nya dan temperaturnya sudah tampil ya teman-teman. Untuk detailnya nanti teman-teman bisa langsung masuk ke sini ya teman-teman, 192.168.2.1 garis miring splash ya .html. Kalau di sini lebih berwarna teman-teman, jadi lebih bagus, dari kelihatan lebih bagus. Namun kalau untuk lebih simpelnya langsung ke LTE monitor ini. Jadi kalau melihat lebih simpelnya di sini, tapi kalau mau lebih berwarna langsung ke web splashnya. Oke, dilanjut. Untuk sebelumnya tidak ada release RAM ya. Jadi untuk tiap release RAM itu untuk membersihkan cache yang ada di dalam sistem. Jadi kita tambahkan release RAM, ditaruh di dalam schedule task tiap 3 jam ya, tiap 3 jam itu dia akan membersihkan cache. Jadi sudah ada schedule task untuk release RAM-nya, jadi aman.
untuk digunakan mungkin lebih dari 24 jam. Selanjutnya saya tambahkan schedule report yang sebelumnya tidak ada di firmware Mas Asrofur ya. Saya tambahkan schedule report. Di sini untuk mengatur reboot device-nya ya, bisa diatur seminggu sekali ataupun setiap hari. Kalau setiap hari everyday, kalau seminggu sekali tinggal pilih harinya. Nanti setiap hari itu dia akan reboot. Selanjutnya di modem saya tidak menambahkan apa-apa, jadi ini defaultnya dari bawaan firmware-nya. Jadi nanti kalau teman-teman mau uli-uli sendiri silakan, di sini sudah tersedia. Untuk service ini juga sudah bawaan dari Mas Asrofur ya, jadi kayak bypass ini sudah ada sebenarnya. Saya tidak menambahkan apapun dan hanya mengupgrade untuk open class-nya saja. Di sini sudah support Metacore WSS dan sudah include config load balance ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal mengganti akun load balance-nya, di proxy provider sini, di VPN 1 dan VPN 2. Umpamanya di sini untuk modem 1, ini modem 2. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan ya. Jangan lupa mengganti interface name. Di sini teman-teman harus mengganti interface name, ada 4 kalau nggak salah. Ada 4 macam. Pertama nah ini ada 1, ada 2, ada lagi, ada 3, ada 4. Ini sesuaikan ya kalau teman-teman di firmware ini ya, tiny file ya, kita juga menambahkan file browser sudah saya sediakan di status di sini ya. Jadi untuk file browser itu sama halnya kayak tiny file manager yang sebelumnya di Mas Asrofur ini Libernet saat dibuka itu tidak jalan ya, dia langsung download PHP ini. Saya perbaiki, untuk SDM juga saya perbaiki, dan limiter juga saya perbaiki. Jadi untuk selebihnya tetap bawaan dari firmware-nya Asrofur. Untuk interface network ini juga bawaannya langsung, namun di sini saya hanya tes untuk modem DW, sedangkan untuk modem E557 dan E3372 terdeteksi di log system ya, namun tidak terkoneksi baik di WAN-nya ini, jadi tidak muncul, tidak tahu kenapa, mungkin ada bug, itu sudah maklum namanya porting. Untuk menu terminal ya, untuk menu terminal kita add ya teman-teman ya, sistem loadnya, memory use, system disk, startup, sama IP address kita tampilkan di sini. Nanti teman-teman, ini untuk modem 2, ini untuk modem modem 1 namanya gitu ya teman-teman ya. Ini untuk IP lainnya, dan ini untuk startupnya berapa jam. Oke, hanya menambahkan yang kurang saja. Jadi di sini sudah lancar ya teman-teman untuk optimasinya. Jadi nanti teman-teman bisa kreasi sendiri. Untuk lainnya saya tambahkan ya, load balancing yang terbaru tadi sudah upgrade. Terus ECOS ya, ECOS untuk membatasi bandwidth untuk teman-teman kalau mau main bandwidth, umpamanya untuk ngirit kuota bisa dibatasi. Multimeter ini mungkin bug ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman nanti nggak bisa, abaikan saja multimeter, karena kemarin tak coba memang bug kayaknya. Nanti pakai eco saja sudah cukup. Umpamanya nanti teman-teman nggak bisa pakai multimeter, pakai eco saja sudah cukup. Oke, selanjutnya di VPN ya, VPN saya akan menambahkan zero tier untuk sebagai pantau jarak jauh ya teman-teman. Di sini sudah dia running. Awalnya memang saya coba itu tidak running ya, tidak jalan. Terus setelah saya perbaiki, sekarang sudah jalan. Untuk statistik ini bawaan ya teman-teman, mungkin dari Mas Asrofur ditambahkan statistik grafiknya ya, untuk melihat kemampuan core-nya ataupun prosesornya kelihatan nanti di sini.
atau sistem luatnya atau interface-nya nanti terlihat dari sini. Untuk splash screen itu konfigurasi ini ya teman-teman, konfigurasi ininya nanti teman-teman tinggal ulik sendiri, terserah. Oke, itu saja mungkin yang saya tambahkan dan optimasi untuk firmware ini. Mungkin mohon maaf jika ada kurangnya. Jangan lupa subscribe, like channel, komen, dan tetap mencoba. Selamat beraktivitas.